Selamat datang di Pointer Movie, salam bahagia buat kita semua. Kali ini kita akan mengulas alur cerita sebuah film yang berasal dari negeri tirai bambu yang berjudul You Are My Sunshine, atau bahasa Indonesianya, Engkau adalah sinar matahariku. Check it out. You are my sunshine, my only sunshine. Check it out. Be happy. Hei Chen dan Zhao Moseng merupakan sepasang muda-mudi yang menjalani studi di satu universitas secara bersamaan dengan beda fakultas. Pada satu kampus mereka selalu terlihat bersama karena adanya hubungan spesial di antara mereka. Hingga pada satu saat, Zhao Qingyuan, ayah Moseng, meminta anaknya untuk pergi ke Amerika. Sebagai upaya Zhao Qingyuan menghindari hubungan anaknya dengan Yi Chen, dengan alasan yang cukup rahasia untuk tidak diketahui oleh keduanya. Dengan berat hati, hubungan Yi Chen dengan Moseng pun harus berakhir. Selama 7 tahun mereka berpisah, tidak pernah saling menghubungi. Yi Chen merupakan seorang anak yatim yang selalu mengingat kematian ayahnya yang tidak wajar. Tidak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya pun menyusul. You are my sunshine, my only sunshine. Suatu ketika 7 tahun kemudian, Moseng dari Amerika Serikat telah kembali ke Cina. Tidak sengaja, Moseng melihat Yi Chen sedang bersama dengan Hei Yimei. Yang jauh sebelum pergi ke Amerika, Yimei sepengetahuan Moseng adalah merupakan saudara perempuan dari Yi Chen. Karena mengetahui Moseng telah kembali dari Amerika, pada suatu malam Yi Chen bertemu dan duduk bersama Moseng. Dia pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Moseng, meminta sekiranya Moseng kembali kepadanya. Akan tetapi jawaban yang diterima oleh Yi Chen tidak sesuai dengan harapan, dengan alasan dari Moseng bahwa ia telah menikah, walaupun pernikahannya dengan Ying Hui di Amerika Serikat sudah lama bercerai saat dia akan kembali ke China. Dan itu hanya sebagai alasan dari Moseng untuk menolak Yi Chen, karena dia meragukan cinta Yi Chen. Sekian lama ia di Amerika, Yi Chen tidak pernah berusaha untuk menghubunginya kembali. Seketika itu juga Yi Chen mulai kecewa dan meninggalkan Moseng, hingga Yi Chen jatuh sakit mengenang betapa sakitnya setelah mengetahui kalau Moseng telah mengkhianatinya dan menikah di Amerika. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Yimei, saudara perempuan Yi Chen. Di saat Yi Chen dalam keadaan sakit, dan karena dia menyadari alasan mengapa kakaknya sakit, ia meminta teman akrab Yi Chen, Jiang Heng, untuk menghubungi Moseng dan sekiranya mau datang ke rumah Yimei di mana Yi Chen dirawat. Moseng pun bersedia untuk datang ke rumah Yimei. Yimei pun bercerita tentang status Yi Chen, bahwa Yi Chen bukanlah kakak kandungnya, namun anak tetangganya yang diadopsi oleh orang tuanya karena dia yatim piatu. Yimei pun menceritakan tentang perasaannya terhadap Yi Chen. Hal itu diceritakan Yimei kepada Moseng bahwa dia tidak akan membiarkan Yi Chen jatuh ke tangan Moseng. Dan saat ini dia bersedia melepaskan Yi Chen bukan karena Moseng, tapi alasan untuk kakaknya sendiri, Yi Chen. Yimei pun menceritakan pada Moseng bahwa 7 tahun terakhir ini sudah banyak wanita yang mendekati Yi Chen, karena masih menyimpan perasaan cinta yang dalam kepadanya. Cuma wanita ditolaknya. Dan pada malam ulang tahunku 5 tahun yang lalu, ia pun menolak perasaanku dengan alasan aku adalah merupakan adiknya. Pasca sakit yang dialami Yi Chen pun sudah mulai normal. Tiba-tiba Moseng menemui Yi Chen dan menjelaskan bahwa statusnya sekarang sudah bercerai. Namun Yi Chen yang terlanjur sakit hati mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk membuat dia menjadi sekasih gelapnya. Namun Yi Chen menolak untuk menerima hubungan itu, dan dia tidak akan menikahi janda yang mana mantan pacarnya sendiri. Moseng pun menangis dan dia meminta izin untuk keluar dan
minta maaf telah mengganggu Yicheng. Keesokan harinya, Yicheng bersama Mo Seng. Tanpa menyebut kemana tujuan di dalam berkendara, Mo Seng pun terheran-heran mengapa Yicheng memanggil. Kemudian Mo Seng pun bertanya, "Ini akan kemana?" Yicheng menjawab, "Hari ini kita ke catatan sipil." Mo Seng pun kaget. Tanpa banyak persiapan apapun, Yicheng mengajak Mo Seng pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Akhirnya mereka pun dinikahkan di hari itu juga. Meskipun petugas telah menawarkan untuk dilaksanakan pada tanggal 1 April, namun Yicheng mengatakan pernikahan itu harus hari ini. Konflik baru pun muncul ketika Ying Hui, mantan suami Mo Seng di Amerika Serikat, muncul dan datang ke Cina dengan niat untuk menjelaskan hubungannya dengan Mo Seng. Sebab Ying Hui pun sengaja menunggu Yicheng karena satu hal, Ying Hui dan Mo Seng harus menikah. Begitu penjelasan dari Ying Hui, karena pada saat itu Mo Seng mengalami kebangkrutan dan hidup sengsara di perantauan, tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Ternyata percakapan itu tidak terlalu menarik bagi Yicheng. Dengan sikap dinginnya Yicheng menanggapi berita itu. Dalam pada itu, Yicheng menangkap ucapan dari Ying Hui yang mana Ying Hui menjelaskan kekagumannya terhadap Mo Seng. Namun Ying Hui pun menceritakan mengapa dia bersedia melepaskan Mo Seng, karena ia tahu bahwa yang ada dalam pikiran dan hati Mo Seng adalah Yicheng selama 7 tahun tersebut. Tapi saat itu Ying Hui sepertinya menginginkan pernikahan Yicheng dan Mo Seng berakhir. Sikap kesungguhan Yicheng pun ditunjukkan Yicheng akan menjaga Mo Seng. Ia sampaikan pada Ying Hui bahwa Ying Hui tak perlu lagi menjelaskan hal siapa Mo Seng, karena dia adalah istriku dan aku kenal siapa Mo Seng. Begitu Yicheng menjelaskan pada Ying Hui. Setelah percakapan itu, Yicheng pun bergegas pulang. Sampai di rumah, ia melihat istrinya dalam keadaan tertidur. Ia pun membangunkan dan memeluk Mo Seng. Karena penyesalannya begitu besar setelah mendengarkan semua cerita Ying Hui tentang bagaimana Mo Seng menjaga hatinya untuk Yicheng selama di Amerika Serikat. Dan Yicheng pun berkata pada Mo Seng, "Dulu aku berpikir bahwa engkau yang akan kehilangan aku. Sekarang aku menyadari bahwa sesungguhnya aku yang kehilangan dirimu." Tibalah saatnya Bibi P pun bertemu dengan Yicheng. Bibi P yang merupakan ibu tiri dari Mo Seng ingin menjelaskan, dan ia pun meminta kepada Yicheng agar segera meninggalkan Mo Seng. Karena P pun khawatir bahwa pernikahan yang dilangsungkan hanya sebagai cara untuk balas dendam Yicheng terhadap keluarga Mo Seng. Kemudian Bibi P pun menegaskan tentang bagaimana kematian ayahnya karena kecelakaan. Tapi Yicheng sudah mengetahui semua cerita tentang kematian ayahnya karena depresi dan takut terhadap desakan hutang piutang yang dilakukan. Kemudian Bibi P pun menegaskan tentang bagaimana kematian ayahnya karena kecelakaan. Tapi Yicheng sudah mengetahui semua cerita tentang kematian ayahnya karena depresi dan takut terhadap desakan hutang piutang yang dilakukan oleh ayah Mo Seng. Karena ia sudah yakin dan mengetahui orang tua Mo Seng merupakan musuhnya, Yicheng pun mencoba untuk menghindar dengan alasan-alasan agar Bibi P tidak memperpanjang ceritanya. Yicheng pun menjelaskan kepada Pei bahwa aku bersama orang tuaku 10 tahun dan aku bersama Mo Seng seumur hidupku. Tolong ganggu dan jangan ceritakan hal ini kepada Mo Seng. Pada saat-saat Pei akan meninggalkan ruang kerja Yicheng, Yicheng pun memanggil Pei dan kata Bibi P sebagai wujud menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari keluarga Mo Seng dan Pei.
Yi Cheng dan Mo Seng pun menemukan kebahagiaan mereka. Cerita pun selesai.